Umurnya? Umurnya 68 tahun. Untuk alamatnya? Kaminya di Malang, Mbak. Bisa diceritakan keluhan ibunya ini seperti apa? Iya Mbak, tadi jam 4 subuh tuh tiba-tiba bicaranya tuh aneh, terus kaki sama tangan yang kirinya tuh nggak bisa digerakin Mbak, kayak gitu. Apakah ada riwayat penyakit ya ibunya ini? Ada sih Mbak, darah tinggi sama ini, apa namanya, DM kali ya, itu Mbak. Kontrolnya rutin? Kontrolnya sih rutin, tapi enggak sih Mbak, kontrolnya itu waktu pusing-pusing aja, berkontrol. Baik, saya lakukan asesmen awal dulu ya. Iya Mbak. Saya tensi dulu ya ibunya ya. Ini sih ibu. Untuk tensinya 180/100 ya. Tinggi tuh Mbak kalau gitu. Iya. Yang tinggi. Saya tes gula darahnya terlebih dahulu ya Mbak. Izin. Untuk gula darahnya 450, ini tinggi. Saya laporkan ke dokter terlebih dahulu ya Mbak. Iya. Selamat pagi dok. Assalamualaikum. Dok, saya mau melaporkan. Ada pasien atas nama Nyonya Dania, usia 68 tahun di IGD, datang dengan keluhan sulit bicara dan kelemahan tubuh kanan, onset sekitar 4 jam yang lalu saat mau sholat subuh. Pasien mempunyai riwayat hipertensi dan diabetes, kontrol tidak teratur. Obat rutinnya amlodipin dan metformin. Untuk hasil pemeriksaan awal, tekanan darah 180/100, nadi 72, nafas 16. Gula darahnya 450. Mohon segera dilakukan pemeriksaan untuk evaluasi stroke iskemik dan instruksi dari dokter. Baik, saya kesana sekarang ya. Baik. Assalamualaikum, permisi. Dengan Ibu Dania ya? Iya dong. Bisa diceritakan untuk kronologinya gimana tadi? Jam 4 subuh tadi itu bicaranya harus aneh dok, terus kayak tangan sama kaki kirinya tuh nggak bisa digerakin. Ya, lakukan langsung pemeriksaan aja ya. Iya. Bisa dibantu untuk lepas kacamatanya? Iya. Saya lihat dulu matanya. Baik. Kemudian Bu, masih bisa dengar suara saya Bu ya? Oke. Kemudian Bu coba untuk mengulurkan dahinya Bu. Oke. Kemudian coba untuk melet Bu. Oke. Kemudian coba untuk mencucu. Oke, jadi setelah saya periksa, ini kemungkinan untuk diagnosisnya sepertinya stroke ya, Mbak ya. Jadi saya akan lakukan CT scan dulu untuk memastikan adanya kelumpuhan di nervus 7 dan 12-nya. Jadi pemeriksaannya sudah selesai. Kemungkinan ada kelumpuhan di beberapa saraf di ibunya. Jadi saya lakukan CT scan dulu untuk memastikan ini benar stroke iskemik atau enggak. Itu ya. Baik, ada yang ditanyai sebelumnya dari keluarga? Baik, saya izin dulu ya. Makasih, monggo. Permisi ya Mbak, ibunya saya pasang air film terlebih dahulu, pemasangan infus. Iya.
Assalamualaikum, permisi. Eh, ini untuk dari CT scan-nya sudah keluar ya sama hasil labnya. Jadi untuk diagnosis pastinya itu adalah stroke ischemic ya. Jadi masih dipasangkan IV line sama perawat. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa saya hubungi lagi kalau misalnya ada apa-apa dari keluarga bisa menghubungi kami ya. Ini untuk rekam medisnya saya bawa ya. Terima kasih, monggo. Sudah ya Mbak. Halo, selamat pagi Mbak. Terima kasih. Ya, ini dari Dokter Ferdi. Ya, dokter yang sedang observasi yang hari ini. Jadi untuk pasiennya Dania ini CT scan-nya sudah keluar dan untuk diagnosisnya adalah stroke ischemic. Jadi saya resepkan obat sesuai dengan konsultasi saya di SPS dan SPPD. Ya. Selamat pagi dokter. Baik, akan saya screening terlebih dahulu resepnya. Baik, akan saya cek dan siapkan. Mohon ditunggu. Oke, untuk obatnya sudah saya kirim di WA, sama ini obatnya buat obat IgD dan perawat inap ya. Ya, terima kasih. Permisi ya Mbak, ibunya saya pasang air minum terlebih dahulu, pemasangan infus. Iya. Assalamualaikum, permisi. Ini untuk dari CT scan-nya sudah keluar ya sama hasil labnya. Jadi untuk diagnosis pastinya itu adalah stroke ischemic ya. Jadi masih dipasangkan IV line sama perawat. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa saya hubungi lagi kalau misalnya ada apa-apa dari keluarga bisa menghubungi kami ya. Ini untuk rekam medisnya saya bawa ya. Terima kasih, monggo. Sudah ya Mbak. Selamat pagi Mbak, saya mau ambil obat atas nama Nyonya Dania. Oh iya. Mbak, ini obatnya sudah saya siapkan sesuai resep tadi dari dokter Ferdi atas nama Nyonya Dania 68 tahun. Iya betul. Saya jelaskan dulu ya. Ini untuk obat-obatan IgD sama rawat inapnya katanya sudah dimasukkan ke ruangan dulu ya. Ini jadi yang pertama itu ada alteplase untuk reperfusi otaknya. Di dosisnya 0,9 mg per kilogram BB. Diberikan secara bolus saja 1 menit dan 90% sisanya diberikan melalui infus, melalui drip pelan-pelan itu selama 60 menit. Terus lalu alteplase ini untuk menuliskan bekuan darahnya. Terus lalu jangan lupa disertai pemantauan ketat ya Mbak, soalnya tekanan darahnya makin harus kebenarannya. Baik Mbak, nanti akan ada pemeriksaan tekanan darah ya Mbak. Selanjutnya ini ada obat trombolitiknya. Tekanan darahnya harus dikontrol. Ini pasien itu kan targetnya 160/90. Nah ini ada obatnya aspirin dan juga aspirin sebagai antiplateletnya, tapi tidak boleh diberikan bersama obat ini tadi alteplase. Diberikannya 24 jam setelah pemberian alteplase tadi. Terus selanjutnya ada sitikolin. Sitikolin ini untuk neuroprotektannya diberikan secara IV dosisnya 500 mg. Untuk pemberiannya melalui rute apa ya Mbak? Dikarenakan Makanya ini rutenya menggunakan IV ya Mbak. oh IV ya baik. Saya akan mengawasi kondisi Nyonya Dania secara ketat. Baik, ini untuk obat. Baik, terima kasih ya Mbak. Terima kasih kembali, Sus.
Halo, selamat pagi. Ruangan Dahlia dengan Res Bagas ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, ruang C1. Ini kami dari IGD akan memasukkan pasien perempuan kelas 2. Apakah ada kamar kosong? Kira-kira berapa lama ya untuk kami bisa antar pasien ke ruang C1? Baik, 10 menit lagi. Baik, 10 menit lagi ya. Oke, kami akan persiapkan berkas-berkasnya untuk diantar ke ruang C1. Terima kasih. Mas, ini operan dulu ya dari IGD. Ini berkasnya untuk pasien dengan nama Nyonya Dania, umur 68 tahun dengan stroke iskemik, omset 4 jam, dan paresis dekstra, afasia motorik. Ini pasiennya Dr. Ferdi, untuk tekanan darah 180/100, gula darahnya 450. Pada saat di IGD sudah dilakukan pemasangan IV lamp, pemberian insulin dan antiplatelet, dan sudah dilakukan CT scan sesuai advice dokter. Ada yang ditanyakan, Mas? Udah nggak ada. Baik, ini berkasnya saya serahkan ke ruangan ya. Baik, terima kasih Kak atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Dania ya? Iya. Saya perawat Bagas Bu, perhatian bertugas pada pagi hari ini. Izin monitoring kondisi Ibu Dania ya. Iya. Baik, pertama-tama saya akan nanti dulu aja Bu. Permisi ya Bu. Baik Ibu, untuk tekanan darahnya di sini normal ya Bu, 160/95. Untuk nadinya normal juga di 74 dan pernafasannya juga normal ya Ibu ya. Mungkin itu saja, kondisinya lebih stabil daripada yang di IGD kemarin ya Bu ya. Ya. Baik, setelah ini Dr. Ferdi akan meminta fisioterapi untuk datang membantu pemulihan Ibu Dania. Oh gitu ya. Terima kasih. Ya. Selamat sore Ibu. Permisi, perkenalkan saya Fisya Nadia. Di sini yang akan mendampingi untuk sesi fisioterapi. Gimana kondisi ibunya hari ini Bu? Alhamdulillah sih Mbak, udah lumayan stabil sih. Oke. Tapi masih ada kelemahan ya. Oke. Kalau misalnya dari rekam medisnya ini ada kelemahan otot. Nah, kalau ototnya masih ada di angka 2. Terus ada kelemahan di medis. Jadi sebelum kita masuk ke latihan, hari ini kita latihan ya Bu ya. Oke, supaya nggak makin kaku. Nah sebelum latihan, ini saya ada latihan untuk sensorisnya. Ini ada handuk atau permukaan gitu ya Bu ya. Nanti Bu rasakan deh, kalau misalnya terasa ke situ dulu ya. Jadi untuk yang pertama kita mau latihan sensoris dulu, Ibu rasakan. Ini terasa nggak Ibu? Ini fungsinya untuk merangsang sensorisnya biar saraf-sarafnya terbiasa untuk menerima rangsangan lagi. Oke, nanti mungkin bisa dibantu sama keluarga menggunakan handuk yang agak kasar dan juga handuk yang halus untuk merangsang sensorinya. Kemudian untuk yang latihan kedua kita mau latihan pasif dulu. Kalau misalnya digerakin Ibu kuat gak? Enggak, kita gerakin pelan-pelan ya, tapi jangan ditahan ya, jangan dilawan ya. Oke, mulai dari kaki dulu ya Bu ya. Kita latihan untuk kakinya. Tangan saya terasa? Terasa? Oke, saya angkat pelan-pelan. Kita latihan 5 kali repetisi. 1, 2, 3, 4. Untuk yang berikutnya kita latihan untuk yang alat gerak atasnya, untuk tangannya, karena ini ada infusnya, kita latihan pelan-pelan aja ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ada rasa yang sakit atau yang mengganggu, Ibu bisa memberikan kode ke saya, oke? Oke, tapi jangan ditahan ya. Kita latihan yang pertama, 1,
dikasih latihan untuk miring kanan miring kiri belum ya Mbak ya? Belum. Untuk latihan duduk juga belum berarti ya. Oke, jadi kita mau latihan untuk miring kanan miring kiri. Ini untuk melatih fungsional ibunya biar nanti ketika pulang bisa terlatih gitu. Mungkin saya bisa minta bantuan Mbaknya untuk bisa dilakukan mika-mikinya setiap 2 jam. Oke. Nah, untuk cara misalnya kita mau miring ke kiri ya. Jadi nanti sebelum ibunya dimiringkan, tangannya ditekuk dulu. Ditekuk ini, kemudian kakinya ditekuk menimpa. Ini bisa disilangkan ke sini, kemudian baru diangkat, dimiringkan ya. Nah, supaya ibunya nggak jatuh, ini di depan bisa dikasih sandaran dan di belakangnya juga bisa dikasih tahanan ya. Atau bisa dijaga sama keluarga seperti ini. Untuk mika-mikinya nggak perlu lama-lama, oke? Kembali Ibu. Oke. Ada rasa tidak nyaman waktu dimiringkan Ibu? Nggak ada, aman ya? Oke, untuk yang berikutnya itu nanti latihan duduk. Untuk latihan duduk ini untuk melatih keseimbangan sama fungsionalnya biar nanti ketika pulang nanti di kursi roda ibunya nggak oleng. Untuk latihan duduknya kita nggak membangunkan ibunya ya Bu ya. Nanti latihan duduknya dengan bednya yang diangkat sampai ibunya duduk. Jangan langsung 90 derajat, kita pakai 75 dulu. Oke, Ibu kita latihan untuk duduk ya, diangkat ya ininya. Kalau misalnya ada rasa sakit atau rasa nggak nyaman Ibu bisa bilang, oke? Ada rasa tidak nyaman Ibu? Aman? Oke, ya, kita tambah sedikit lagi. Oke, ya. Jadi mungkin bisa ditambah pelan-pelan ya Bu, karena ini kan ibunya bentar lagi mau pulang ya. Jadi bisa ditambah pelan-pelan, disadarin. Kayak gini nggak ada rasa sakit kan ya Bu ya? Itu bisa dilakukan nggak usah lama-lama, mungkin 15 menit 10 menit aja. Begitu. Oke, mungkin setelah nanti ibunya pulang, nanti bisa dilakukan beberapa latihan yang tadi sudah saya contohkan. Untuk sensorinya, kemudian alat geraknya, itu dilakukan pelan-pelan. Kalau misalnya ibunya ngos-ngosan, langsung diberhentikan saja, tidak usah dilanjutkan. Oke. Untuk selanjutnya, setelah nanti ibu pulang, mungkin bisa dirutinkan untuk fisioterapi. Nanti akan dapat surat rujukan dari dokternya untuk latihan di fisioterapi dan juga di terapi bicaranya. Oke. Ibu cepat sehat ya Bu ya. Semoga lekas sembuh. Saya pamit ya. Permisi. Terima kasih ya Mbak. Iya. Assalamualaikum, permisi. Iya, Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak. Ya, Perkenalkan, kami apoteker pengajar pada hari ini. Saya apoteker Nesa dan ini apoteker Fadila. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jika Ibu berkenan, bisa dijawab ya pertanyaannya. Apakah benar ini dengan Nyonya Dania? iya. Umur 68 tahun. Oke. Sebelumnya setelah mendapatkan obat dari rumah sakit ini, apakah ada keluhan atau efek samping yang berarti di ibunya, Mbak? Nggak ada sih Mbak. Kemudian sebelumnya apakah sebelumnya itu ada obat yang dikonsumsi? Ada sih Mbak, obat darah tinggi sama semacamnya. Oh gitu ya. Itu diminum secara rutin apa enggak? Mungkin sih Mbak, tapi kayak waktunya aja ya Mbak. Kalau boleh tahu itu obatnya apa aja ya? Yang untuk darah tingginya sama yang gula darahnya? Kalau darah tingginya kalau nggak salah itu Lamivudine ya. Kalau obat gula darahnya itu apa ya? Formin kayaknya, aku lupa ya. Formin ya, iya kan ya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan Ibu. Kalau misalnya nanti ada keluhan atau efek samping yang berarti di ibunya, bisa dihubungi di pihak farmasinya. Langsung ke farmasinya ya. Ya, terima kasih. Iya, Selamat siang. terima kasih. Assalamualaikum Salam. Bu, ini Bu Dania untuk hari kelima sudah bisa pulang ya. Jadi nanti tambahan dari saya untuk pola makannya dijaga, kemudian obatnya yang kami kasih jangan lupa diminum, kemudian juga dari support keluarganya itu harapannya dari kami bisa membantu. Sama nanti dari Ibu Dania sendiri, kalau misalnya masih ada beberapa kelumpuhan di saraf, kami bisa merujuk Ibu Dania ke fisioterapis ya.
Kemudian setelah ini ada perawat yang membantu untuk melepas infus dan untuk melakukan asesmen selanjutnya. Baik, sebelumnya ada yang ditanyakan dari ibunya? Kira-kira makannya apa ya dok ya? Mungkin dikurangi lemak-lemak gitu ya, punya kayak jeruan, kemudian perbanyak protein aja kayak telur gitu ya. Oke, ada yang tanya lagi mungkin? Iya udah dok. Oke, saya pamit dulu ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Ibu. Iya. Di sini saya akan untuk melepas infusnya ya. Oh iya. Ini saya Ibu ya. Baik, sudah selesai Ibu. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Semoga cepat sembuh dan sehat selalu ya. Ini sih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih.